Berjumpa kembali dengan kami Sakti Channel. Kali ini kami menampilkan Nora Alexandra. Selamat menonton. Terima kasih. Ini delay nggak? Kalau yang sekarang delay nggak? Coba. Delay nggak? Gila loh. Follow dulu, follow. Hah? Delay nggak? Enggak. Oke, ini fine ya. Berarti ini fine ya teman-teman ya. Oke, guys, jadi aku baca beberapa komen dari netizenku tercinta, dari followers, itu banyak yang bilang kan Nora badannya bagus. Kalian tahu nggak, pelatih aku itu bukan pelatih sembarangan, itu pelatih profesional ya. Beliau itu sudah memiliki beberapa sertifikat dan piagam kemenangan ketika body contest ya. Jadi pelatihku itu satu, dia mahal, kedua dia itu disiplin, dan ketiga yang paling penting prestasinya itu banyak ya. Jadi kalau kalian pengen badannya cepet jadi, kalau kalian gym, kalian mending beli online trainingnya dia deh. Itu bisa kok, nanti kalian tuh dipantau pas latihan gitu. Hai Kak Glenn, belum mandi ya? Belum ya Kak, aku suka banget sama konten kakak, sampai aku pakai nama kakak jadi username aku. Terima kasih Denora, sehat selalu. Kak, itu Balinya di mana? Di Kerobokan sayang. Thank you Rio. Yang komen-komen seksual harassment saya nggak akan baca ya. Hai Iren, Flaminora. Ganti baju dong Kak. Enggak lah, ngapain kamu nyuruh aku ganti baju? Stop nyuruh-nyuruh ya, stop nyuruh-nyuruh. Aku boleh main ke tempat kakak nggak? Boleh pas ada suami aku ya, biar kamu langsung digebuk. Kak, itu bibirnya kenapa? Nggak kenapa. Bibirnya di filler Kak Hitomi, di filler di Dermaster. Kenapa nggak gym Kak? Hari ini aku mau lari Kak. Aku gym itu hari Selasa dan Kamis gitu. Kak Amel. Kak, kapan konser di Bandung? Belum tahu sayang. Kak, berapa lama untuk pemula buat bentuk ini pertanyaan bagus dari Kak Shashi. Aku izin sematin ya Kak. Oke. Untuk Kak Sasi, ini aku kasih tahu ya Kak. Jadi aku itu mulai ikut nge-gym bersama Kak Genji itu baru 3 bulan. Kalau nggak salah ya, aku baru 3 bulan. Dan itu aku konsisten Kak. Aku itu latihannya tidak lama di gym, cuma latihannya tuh bener. Jadi aku gymnya tuh setiap 1 minggu itu Selasa dan Kamis. Nah, setiap latihan itu nggak lama, cuma ambil repetisinya tuh benar-benar disiplin gitu loh Kak. Dan Kak Genji itu nggak ngasih kayak jeda terlalu lama gitu. Nah, buat followers aku, buat netizen aku, kalian yang di luar kota, kalau kalian pengen badan kalian itu cepet jadi sesuai keinginan kalian, coba kalian beli online trainingnya Kak Genji gitu. Karena kalau kalian mau latihan dengan beliau kan jauh Bali gitu. Gitu Kak Sasi. Iya, kalau untuk makanan
Jujur aku belum bisa jaga makanan banget. Cuma aku makannya salad gitu Kak. Cuma ada hari itu aku cheating gitu. Jadi mungkin hari Sabtu atau Minggu itu aku makan kayak makan sembarangan, kayak makan burger, makan nasi dan lain-lain. Cuma itu jangan setiap hari gitu. Jadi mungkin hari Senin sampai Jumat itu makannya bersih, kayak makan dada ayam, roti gandum, terus salad, terus buah. Cuma buah itu jangan terlalu banyak juga Kak. Kadang ada beberapa orang yang salah persepsi. Jadi kalau ada orang bilang gini, Kak, kakak dietnya apa? Aku dietnya buah. Padahal buah itu mengandung gula, ya, secara alami. Dan kalau kalian banyak konsumsi buah-buahan, itu kalian akan gendut juga. Karena apa? Di dalam buah itu ada gula alami, gitu ya. Jadi makan buah itu secukupnya. Yang terpenting adalah makan salad, sayur, dan salmon serta dada ayam. Gitu ya. Dada ayam, roti gandum itu masih oke. Tapi kalau kalian dietnya salah, kalau yang kalian pikir, oh aku diet, aku makannya buah. Satu hari kalian makan buah banyak, ya itu akan menimbun lemak juga gitu. Karena buah itu ada kadar gulanya. Jogging bisa bikin badan jadi nggak Kak? Jogging, oke. Ketika kamu jogging, kalau kamu tidak diimbangi dengan angkat beban, badan kamu gitu-gitu aja Kak. Yang ada malah lembek atau letoy gitu. Gitu Kak. Sama-sama Kak Sasi. Gitu, jadi kayak Nora itu sebelum latihan gym, sebelum latihan angkat beban itu Nora lari 5 kilo, 3 sampai 5 kilo. Itu ngaruh nggak sih sama golongan darah untuk konsumsi makanan setiap orang? Ada pengaruhnya juga Kak. Kalau dengan intermittent fasting seberapa efektif Mbak? Itu juga bagus, aku juga melakukan hal itu. Jadi aku itu makan setiap jam 11 siang aku baru makan, aku baru minum kopi, aku baru makan. Nah, pagi itu aku nggak makan. Karena aku itu udah kayak di set gitu loh. Jadi jam 11 waktunya makan, nanti sampai jam sore. Tapi makannya jangan berat ya, makannya itu yang kayak ringan-ringan, kayak ya salmon, ngemil-ngemil kayak gini itu. Terima kasih telah Ngemil-ngemil kayak menonton gini tuh udah sampai nggak selesai. boleh. Dan terima Gitu. kasih juga yang telah subscribe dan like. Tunggu Kak video-video Sinta, kami coba selanjutnya. ditanya dulu sama Kak Genji. Sampai Karena kan online jumpa. online training itu beda dengan pas Nora langsung ketemu beliau. Karena kalau Nora itu memang harus ketemu beliau gitu. Nggak apa-apa Nora bayar mahal untuk beberapa sesi, tapi badan Nora emang jadi gitu. Kak Amel, terima kasih Kak Amel. Gitu ya teman-teman. Kak Septi, aku lanjut program lagi tuh nanti Kak. Sebenarnya gini Kak, semenjak aku gagal IVF itu, aku itu trauma bukan karena gagalnya ya. Ini di garis bawahi ya guys. Bukan karena gagalnya, tapi karena berat badanku langsung naik. Karena apa? Waktu aku IVF itu hormon aku kan dipacu. Jadi nih ya, berat badanku 50, itu kan dipacu hormon dengan suntikan, dengan obat-obatan, itu jadi melar. Nah itu yang aku sayangkan. Dan sekarang itu aku masih proses penurunan berat badan gara-gara kemarin melakukan IVF itu. Gitu Beb. Jadi suamiku tuh udah bilang, mah ayo mah kita coba lagi gitu kan. Tapi aku mikir nanti dulu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya gini, aku itu nggak begitu pengen ada baby, nggak begitu pengen ada anak. Yang penting aku sudah mencoba. Dan aku sudah pernah 2 kali keguguran, tapi bukan sama Jering ya. Dan apa ya dibilang ya, untuk mencoba IVF lagi tuh aku trauma, aku belum siap badanku melar lagi, ngerti nggak? Kayak gitu. Jadi yang aku takutkan bukan kegagalannya, tapi kayak
Berat badannya cuy, bener-bener karena itu tau gak sih, obat minum aku minum, suntikan aku suntikin. Itu kan pemacu hormon yang tadinya hormonnya normal itu dipacu lebih tinggi lagi gitu loh. Kemarin itu lenganku itu nggak segini loh beb, lenganku tuh nggak segini, ini lebih gede banget. Terus perut aku tuh kayak orang bunting 3 bulan, sekarang udah mulai kurusan gitu. Nah, aku tuh mikir-mikir kalau mau lanjut IVF tuh kayak mikir-mikir, kayak aku mikirnya gini, oke, aku nanti misalkan nih 3 bulan lagi aku coba. Terus nanti aku siap nggak ya aku disuntik hormon lagi? Siap nggak ya nanti hormon aku mulai naik? Terus habis itu siap nggak ya nanti aku badannya naik lagi? Kayak gitu. Karena apa? Karena masih banyak kontrak kerja yang harus aku selesaikan gitu. Nah, kontrak kerja aku itu nggak cuma satu, jadi banyak banget. Nah, itu harus aku selesaikan dulu biar apa, nanti pas IVF itu aku nggak mikirin tanggungan kerjaan gitu loh beb. Yang komen nggak jelas nggak akan dibaca kakakku, kakak Fikri gitu. Jujur aku nggak begitu ngejar pengen punya anak, enggak. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Aku nggak mau ngoyo beb, tapi aku berusaha gitu loh. Aku nggak yang kayak aduh ketika gagal aku langsung nangis sedih, enggak. Aku tuh percaya kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan belum berkehendak ya udah gitu. Bye gitu. Iya Kak Nora, nah ini Kak Septi aku izin sematkan ya Kak. Aku baca ya. Iya Kak Nora, aku juga perut. Percaya nggak? Sekarang itu perut aku yang dulunya rata gini Kak, itu di bagian bawah itu kembung. Tahu nggak sih, kayak ngerasa ada yang beda gitu loh. Kayak gede di bagian bawah pusar. Terus habis itu setiap aku olahraga itu tuh kayak nggak ada efektifnya, tetap gendut gitu loh. Gitu. Suamiku di Kediri, Kak IVF di Morula Surabaya sama dokter Benny Best. Kak Vivi, iya aku waktu ini dikasih tahu sama followers aku katanya di Surabaya itu sama dokter Benny. Tapi gini Kak Vivi, aku tuh nggak, gimana ya, aku masih mau coba di Bali, tapi nggak terlalu ngoyo gitu. Tapi gimana ya, suamiku tuh udah pengen banget kayak, aku pengen punya baby gitu. Nah dia kan harus satu, dia harus merubah pola hidupnya. Kedua, dia harus memiliki sperma yang bagus. Nah, ini PR untuk kita berdua gitu loh. Aku siap nggak untuk melar lagi? Suamiku siap nggak untuk hidup sehat gitu? Iya benar, kecuali aku tidak berusaha, baru orang-orang bilang kayak, ih kamu gini-gini. Ini aku sudah berusaha loh, gitu. Enggak Kak Rama, cara ngilangin gendut di bawah pusat itu susah Kak. Itu kalau aku sih digembleng sama Kak Genji itu dengan sit up. Sit up itu pun repetisinya gila-gilaan. Intinya gitu ya guys, aku tuh nggak ngoyo, pengen punya anak nggak ngoyo ya. Tapi aku itu udah berusaha. Kalau nggak dikasih ya udah, aku nggak mau memaksa kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan ya udah gitu loh. Hidup kita tuh masih berjalan gitu. Hidup Nora dan Jering tuh masih berjalan gitu. Sama Mbak, saya sama suami juga lagi di fase promil. Semangat Kak Putu. Sering konsumsi alkohol nggak? Kalau aku nggak, kalau suamiku iya. Jadi suamiku itu memang harus disterilkan. Dalam arti hidupnya harus mulai sehat, makanannya harus sehat, tidak boleh konsumsi alkohol, kurangi begadang, kurangi hal-hal yang lain yang memicu memicu kesuburan itu rendah gitu. Sebenarnya aku dan Jering itu memiliki PR yang berat gitu. Nah kalau aku kan pernah 2 kali hamil, terus itu kan dikuret. Nah itu tuh harus kayak, tahu nggak sih, ada pembersihan yang kurang bersih kayak gitu. Waktu itu aku IVF di Surabaya bareng Kak Jedar, dan sekarang saya tanam embrio 1 jadi 2. Ih Kak Vivi selamat ya, semoga sehat bumilnya dan dedeknya.
Eyeletnya bagus. Aku nggak eyelet, Kak. Bener Kak Maharani, IVF kayaknya berat banget. IVF itu beratnya di perempuan Kak, karena perempuan yang banyak disodorkan obat-obatan dan suntikan. Perempuannya yang lebih banyak di maintenance. Nah, sebagian warga 62 ini, sebagian ya, bukan keseluruhan. Ingat ya, sebagian warga Indonesia ini kalau sepasang suami dan istri mereka tidak memiliki keturunan, mereka akan menyalahkan perempuannya. Padahal dalam suami dan istri itu laki-lakinya juga harus kesuburannya matang, ya. Gitu ya. Kalau ibaratnya suaminya tidak subur, itu juga tidak bisa berpengaruh pada kehamilan. Gitu ya teman-teman ya. Siap Kak Fikri? Enggak sayang, enggak kembaran nih. Idola aing, hai Dayen. Ngelek lagi ya teman-teman ya. Coba ngelek nggak? Ngelek nggak? Pokoknya aku berdoa buat para pejuang garis 2, semoga kalian diberikan keberhasilan untuk mendapatkan momongan gitu ya. Tapi kalau kalian tidak berhasil, kalian nggak boleh sedih. Hidup itu terus berjalan dan tentunya nikmati hidup, nikmati pekerjaan yang ada. Nanti kalau Tuhan sudah memberikan jalan, kalian dapat anak, itu akan terjadi gitu. Jadi nggak perlu ngoyo. Aku pernah ketemu satu pasien ya. Aku pernah ketemu satu pasien yang bareng aku di Bros. Pasien itu perempuan. Dia itu ngechat aku di WA. Dia bilang gini, Kak Nora, saya gagal IVF. Saya sedih banget. Terus Nora bilang, kamu jangan sedih. Kamu tetap harus happy, harus tetap kerja, harus tetap semangat. Karena hidup itu patokannya bukan hanya di kegagalan IVF. Siapa tahu nanti ketika kamu sudah mulai happy, kamu sudah mulai legowo, Tuhan akan memberikan itu. Aku bilang seperti itu sama dia. Dia sedih, dia nangis. Kalau waktu aku dibilang gagal IVF, aku nggak nangis. Aku pikir gini aja, aku berpikir positif. Mungkin Tuhan belum memberikan aku anak. Atau Tuhan mungkin punya rencana lain, mungkin kami belum siap menjadi orang tua yang baik. Kan gak enak, misalkan Nora dan Jering tiba-tiba Nora hamil, tapi Nora kejiwaannya belum pengen punya anak. Kasihan anaknya nanti lahir di sia-sia gitu loh. Jadi buat teman-teman aku, buat netizen aku, buat followers aku, kalau kalian gagal IVF, jangan sedih, tetap jalan ke depan, olahraga, happy, cari uang yang banyak, nabung. Ya, nanti kemungkinan Tuhan akan memberikan di waktu yang tepat, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap aja semangat, hidup itu terus berjalan. Dan kalau aku pribadi, patokan aku tuh nggak cuma anak gitu. Aku nggak ngoyo, aku nggak pengen banget punya anak, nggak gitu loh. Kalau aku dikasih monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu. Hai Kak Putra. Dan satu lagi, kalau kalian gagal IVF, jangan salahin dokternya. Dokter itu sudah berusaha dan berupaya. Ingat ya, apapun itu sudah kehendak Tuhan. Jangan menyalahkan si cowok atau si cewek. Jangan menyalahkan, dokternya menggagalkan saya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, percaya. Kalau kalian percaya Tuhan, kalau kalian orang yang pandai beribadah, pandai beragama, kalian akan tahu takdir apapun manusia itu sudah disepakati oleh Tuhan, gitu. Ya. Thank you Kak Cibe.
Gitu ya teman-teman ya. Kadang ada orang yang sudah melakukan IVF, begitu dia gagal, dia marah-marah ke dokternya. Dia bilang, saya sudah bayar mahal, tapi kenapa dokter tidak memberhasilkan saya? Keberhasilan itu kan terjadi pada diri kita sendiri, pada pemikiran kita sendiri. Jadi ketika embrio itu sudah ditaruh di rahim, ya, ditaruh di rahim, kayak aku, nih ya, kalian harus tahu. Waktu aku embrio transfer, itu sel telur aku, sorry, bukan sel telur, embrio aku itu sudah ditaruh di rahim aku. Tapi apa? Pikiran aku tuh selalu berpikir gini, aku siap nggak ya punya anak? Aku siap nggak ya hamil? Aduh, ntar lagi aku gemuk, aku udah naik berat badan nih. Tahu nggak? Sebenarnya tingkat keberhasilan tuh dari mindset, dari otak kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Kalau aku waktu itu jujur, aku masih memikirkan, aduh badanku nanti gemuk, aduh kontrak kerjaku gimana. Jadi aku stres. Aku stresnya di situ. Aku sampai berpikir kayak, aku siap nggak ya punya anak? Aku siap nggak ya? Jadi ini berpengaruh sama janin yang ada di rahim. Jadi ketika ini menolak, pikiran ini menolak, ini otomatis juga gone gitu loh. Ya, jangan pernah menyalahkan dokter. Jangan menyalahkan dokter, jangan menyalahkan pasangan gitu. Benar Kak Fikri, makanya banyak orang hamil kan yang diingetin untuk jangan stres ya, nanti anaknya ikut stres juga di dalam, kayak gitu. 100 hari sebelum program disarankan konsumsi asam folat, sudah Kak. Aku sudah mengkonsumsi asam folat dan makanan-makanan sehat. Cuma aku percaya lagi, kalau Tuhan belum berkehendak, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, mau sesehat apapun, kalau Tuhan belum mengizinkan, gak akan terjadi. Aku percaya itu. Ke Kediri Kak Yoki. Gitu guys. Aku tidak akan membaca komen-komen yang seksual harassment ya, karena mereka ini kalau dibiarin mereka akan semakin ngelunjak ya. Mereka ini sebagian orang yang mohon maaf mungkin ya, ini mungkin ya, mungkin SDM-nya rendah gitu. Sering yoga nggak Kak? Jarang Kak. Kak, nggak masak-masak lagi? Enggak Kak, hari ini libur masak, nanti masak lagi ya. Iya, aku minum low sugar. Waktu di Madiun Kak Nora nggak ikut Kak, nggak ada acara Anif SID Mbak Nora, aku belum tahu Kakak Cita. Semangat Kak, pejuang garis 2 kayak aku percaya Tuhan. Bener Kak Renas, ya bener banget. Kita kalau udah IVF itu, kalau kita udah bayi tabung, itu kita harus siap secara mental dan keuangan. Kadang keuangannya ada, mentalnya nggak siap. Kayak aku nggak siap gendut, gitu loh. Makanya kalian tahu nggak, setelah aku dinyatakan aku itu gagal IVF, aku langsung hubungin Kak Genji. Kalian bisa tahu, aku tuh melar banget. Gara-gara suntik hormon. Bayangin. Kak Fikri, aku pakai WPL kolagen. Jering di Kediri Kak. Kak, coba duduknya biar anggun. Maksudnya gimana Kak? Kakak kalau mau yang anggun-anggun jangan di sini Kak. Satu, nama saya bukan anggun. Kedua, saya kontennya apa adanya aja Kak. Saya pakai daster, saya duduk yang seenak saya gitu. Kalau kakaknya nggak suka, silakan kakak cari anggun yang lain gitu. Ya. Hai Kak Wardatul. Baik Aswin, gimana kabar kamu? Oh my god, suamiku pinter banget ya. Dia habis mecahin beling, belingnya masih tersisa. Enggak Kak, ini aku izin pin ya Kak Heiskoy. Oke. Jadi guys, aku itu dulu pengen banget punya tato. Cuma mamaku itu nggak setuju. Jadi badanku ini tidak ada tato sama sekali. Aku tuh anak yang nurut sama orang tua.
Kalau orang tuaku bilang jangan tatoan, aku nggak akan tatoan. Terus saat aku nikah sama Jering, aku sempat mau bikin tato. Cuma Jering itu bilang, mah jangan tatoan gitu. Karena kamu itu udah cantik saat kamu tidak tatoan. Jadi kamu nggak perlu poles-poles badan kamu dengan tato. Dia bilang kayak gitu. Jadi aku ya nggak punya tato, Kak. Gitu. Aku tuh guys ya, aku tuh cuma pengen jadi apa adanya aku aja. Aku nggak pengen jadi orang lain yang digandrungi orang, tapi menjadi orang lain gitu loh. Aku posting hal-hal yang memang pekerjaan ya, itulah aku gitu loh. Aku profesional dalam kerja, aku merasa diri aku ya udah aku apa adanya aja. Aku yakin kalau orang yang sayang sama aku, suka sama aku, mereka tidak akan menilai anggapan mereka tentang postingan aku gitu. Aku cuma pengen jadi orang yang apa adanya aja, bukan menjadi orang yang palsu gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Kakak udah berapa kali IVF? Aku baru 1 kali, Kak. Aku baru tanam embrio itu 1 kali. Nanti tunggu aku siap, aku bakal coba lagi. Ikut Kak Wahid ikut, Kak Lutfi. Thank you Kak Lutfi. Gitu ya teman-teman ya. Bibir aku nggak pernah dioperasi Kak. Bibir aku itu di treatment dengan filler, itu di Dermaster. Kalau boleh tahu umur kakak berapa? Aku tanggal 12 November nanti aku umur 30. Otonan sepeda sekarang. Hai Kak Agnes Fonar. Sekarang stay di mana? Stay di Kerobokan di Bali. Suamiku juga tatonya full. Keren pasti. Kak Agnes lagi di mana? Padahal waktu live di Suta aku mau foto tapi lagi tugas. Kak, nanti kalau next ketemu aku samper aja. Atau aku samper kakak. Kak Nora cantik banget. Aku hamil sampai ngelus-ngelus. Kak Caca sehat selalu ya. Buat Kak Caca sehat selalu. Buat Bumil, buat dede bayinya juga. Kalau kakak suka sama aku, tolong diambil yang positif aja Kak. Mungkin kakak suka wajah aku cantik, itu aja yang disukain. Kalau hal-hal yang negatif dalam postingan aku, tolong jangan dilihat, jangan diikutin gitu. Karena manusia tuh gini guys. Manusia itu pasti punya sisi baik dan buruk. Gak ada manusia pure baik, itu gak ada. Munafik ya. Diri aku ini semua hal buruknya ada. Aku jahat iya, baik iya, munafik iya, sombong iya, semuanya ada. Tapi aku bisa menaruh tempat gitu loh. Aku bisa menaruh tempat. Ya. Kalau ada orang yang bilang oh aku ini orang baik, aku ini nggak pernah benci sama orang, aku nggak pernah iri sama orang, itu dipastikan dia bullshit. Ya, sifat manusia itu ada kedengkian, ada iri, ada benci, semuanya ada. Ya, pokoknya buat Kak Caca, ambil yang positif dari aku. Kalau kakak suka wajah aku yang menurut kakak bagus, silakan. Semoga dedek bayinya mirip aku. Ya ampun lucu banget. Tapi yang buruknya jangan, ya. Ketika kakak lihat mungkin postingan aku seksi-seksi, kakak sambil lus perut jangan kayak Tante Nora ya. Kerja mengumbar keseksian kayak gitu. Itu semua adalah kontrak pekerjaan. Kamu itu aslinya baik loh, cuma kamu mengapresiasikan kepuasan atas kerja keras kamu dengan cara keseksian bodoh. Gimana ya Kak? Aku ini kan banyak produk yang kerjasama sama aku.
belakang gitu loh. Ketika aku teken kontrak itu suamiku tuh tahu. Apa ya? Sebisa mungkin aku seprofesional itu membuat produk itu banyak dilihat orang. Banyak orang kayak kepo gitu loh. Sebenarnya kalau tidak di endorse seperti itu atau tidak dikontrak produk kayak gitu, aku tidak akan mungkin berpakaian seperti itu. Apa ya? Itu tuh udah kayak aku harus kerja nih, aku nggak boleh makan gaji buta nih, bos aku bayar aku kan besar juga gitu loh. Kak cuma mau bilang jangan terlalu dipikirin. Terima kasih ya Kak Irma. Gitu aja sih. Ya, kadang ada orang yang sampai ngatain mandul gitu. Ya beber fakta aja kalau mandul. Kenapa aku sampai detik ini gak hamil? Coba ditanyakan aja pada yang box. Ya. Lepas komen yang dipinka, tolong jangan suruh-suruh terus. Ya. Kak Diana, hai. Aku ini bukan asli Bali, Kak. Mama aku orang Jawa Timur. Papa aku orang Zurich. Jadi aku itu anak campur. Terus aku tinggal di Bali. Mata kamu hitam. Iya Kak, aku begadang terus karena aku seleksi konten, terus editing, terus habis itu balesin pekerjaan aku gitu. Kakakku sering banget, Kak Caca mohon izin ya, aku pin ya. Kakakku sering ditanya kok nggak hamil-hamil sampai tiap ada acara gitu minder nggak mau datang. Kasihan ya Kak. Ya. Bu Nor pindah rumah Kak, kayaknya rumahnya baru sekarang. Iya Beb, ini rumah baru. Iya, kadang manusia itu tidak memikirkan perasaan orang. Dia wujudnya manusia, tapi dia itu tidak tahu perasaan orang. Dikit-dikit nanya, kapan hamil, kapan punya anak, gitu loh. Itu tuh kayak pertanyaan yang menurut aku basa-basi yang gak harus diucapkan, gitu. Menurut aku loh ya. Karena dia nggak tahu ngebatinnya itu perempuan gitu loh. Bisa jadi itu perempuan udah hamil terus keguguran, keinget lagi gara-gara omongan tetangga. Ih kok nggak hamil? Aduh Bu, baru aja kemarin saya keguguran Bu 2 kali. Udah saya sembuh lagi. Kok nggak hamil-hamil? Aduh Bu, ibu nggak tahu saya perjuangan sama suami saya bertahun-tahun kayak gitu. Ya. Penghilang stretch mark. Aku punya Kak, tapi aku lupa namanya. Happy tummy nih kalau nggak salah. Tummy gitu apa kalau aku malah nggak nyampe kan ngomong gitu karena takut nyakitin. Iya, kalau kita orang yang waras kita akan tahu. Oh iya kita nanyain ini nyinggung nggak ya? Oh kita nanyain ini enak nggak ya gitu loh. Kalau orang yang waras ya. Kalau orang yang kurang waras itu dia akan nanya, kok nggak hamil-hamil sih? Udah nikah 10 tahun nggak hamil-hamil. Kalau aku ketemu orang kayak gitu, dia nanya, kok nggak hamil-hamil sih? Kok kamu nggak mati-mati sih? Aku gituin. Kadang ada orang ya, dia punya anak 3 cewek, itu akan ditanyain lagi, kok nggak punya anak cowok sih? Kayak gitu, ya. Itu namanya manusia julid, gitu loh, ya. Oleh Dolan Runo, Mbak, aku enggak Mas, maaf saya tidak menerima tamu laki-laki karena saya memiliki suami. Saya tidak mau ada fitnah soal saya. Nanti saya difitnah saya selingkuh, saya nggak mau. Saya tidak pernah menerima tamu laki-laki. Kalau kamu suka sama saya, mungkin kamu bisa nitipin sesuatu di toko suami saya, tapi kamu nggak bisa main ke rumah saya. Saya takut fitnah, gitu. Karena mulut-mulut orang itu yang nggak ada diada-adain, gitu, ya. Saya nggak pernah terima tamu di rumah ini laki-laki, kecuali suami adik saya Hanes. Itu pun mereka datang berdua, nggak pernah sendirian.
Yang saya terima di rumah ini adalah Ian, itu video konten YouTube saya. Yang kedua, Kevin dan Hannes. Ketiga, itu teman-teman suamiku semua dan itu suamiku yang undang. Aku nggak pernah terima tamu, Pak. Gitu. Suamiku di Kediri. Gitu ya, Kak. Suamiku di Kediri, Kak. Aku nggak pernah mau live sama suamiku, itu bukan karena aku gimana-gimana ya guys. Aku itu nggak suka ketika aku live sama suamiku, tiba-tiba ada netizen itu yang bilang pansos. Makanya aku bener-bener mending kamu kalau nggak mau ikut live, mending kamu jauh. Kalau kamu ikut live masuk aja gitu. Aku nggak mau ngejual popularitasan suamiku, ngejual nama suamiku, dan ngejual tampang suamiku hanya kepentingan pribadiku untuk dapat followers atau viewers gitu. Karena aku sama suamiku tidak ada niat untuk menjulang namaku. Ya, kalau kalian tahu aku istrinya Jiring itu udah urusan kalian. Karena apa? Berita itu banyak memberitakan soal aku dan Jiring. Otomatis kalian tahu. Gitu ya. Bukan aku yang woro-woro gitu. Bukan aku yang dari awal pacaran itu woro-woro, enggak. Ya. Kalau kalian tahu, oh aku tahu Nora karena istrinya Jiring, itu sudah hal yang lumrah. Karena memang sejatinya saya istrinya Jiring dalam hukum dan agama secara sah. Dan itu banyak ditulis di portal media. Ya. Dan satu lagi yang harus kalian tahu, saya tidak pernah menjual nama suami saya ataupun memperalat popularitas beliau untuk kepentingan saya pribadi. Itu ya. Niatku sama dia berumah tangga, kalau bisa punya anak ayo, udah kayak gitu aja. Gak ada hal yang lain. Kalau untuk popularitas medsos itu, aku udah gak ngurusin guys, gitu loh. Udah kayak jalanin aja gitu. Apa kulihat dari Jerry, dia aja nggak ganteng katanya. Izin ya kak, buat kakak Thanos, izin sematkan. Gini kak, kalau kakak lihat di luar sana banyak perempuan yang nyari pasangan ganteng. Itu yang kakak lihat. Tapi kalau Nora memang udah jodohnya sama Jerry gitu ya. Nora sama dia itu saling bekerja, mencari uang bersama, menabung bersama. Kalau memang itu sudah jodohnya dari Tuhan, ya udah. Nora satu kak, Nora nggak gila cowok ganteng. Nora dulu pernah punya mantan suami itu ganteng, tapi nyakitin. Satu, dia suka manipulasi. Kedua, dia suka menfitnah. Ketiga, dia suka membuat giringan publik yang tidak benar adanya. Ya, jadi saya trauma. Gitu ya. Dan kalian bisa lihat kasusnya dia. Setelah cerai sama saya, dia berkasus sama istrinya yang kedua. Istri yang kedua digebukin, ya. Tuh. Jadi kalau saya dulu pernah nikah yang sampai saya cerai itu bukan kesalahan saya, tapi lakinya. Lakinya suka fitnah. Istrinya sendiri difitnah-fitnah, gak ada bukti. Satu, saya gak gila cowok ganteng. Saya gila dengan laki-laki yang bertanggung jawab, yang mulutnya tidak lemes, tidak suka memfitnah, ya. Cek aja di Google, ya. Mantan laki itu, ya, dulu dia nikah sama perempuan, terus dia sudah punya anak, istrinya digebukin, ya. Jadi kalian kalau mau tahu kebenarannya, yaitu kalian baca aja berita. Saya sama Jiring awet nikah, ya. Jiring itu baik kak, ya.
Setidaknya dia nggak pernah fitnah saya. Nggak kayak mantan suami saya, dia suka fitnah saya. Giliran diminta bukti nggak ada, ya. Tuh yang ganteng tuh. Yang ganteng tapi otaknya sengklek. Ingat dulu aku dihujat satu Indonesia gara-gara buku nikah palsu. Itu gara-gara kelakuan si laki-laki itu. Kenapa emangnya kalau aku janda? Aku janda tanpa anak, Kak. Keguguran, Kak. Sama dia aku keguguran. Konotasi janda itu nggak melulu negatif, Kak. Buktinya saya janda dulu, tapi saya nikah dengan suami saya yang ini awet. Saya nggak pernah meninggalkan dia walaupun ekonominya anjlok waktu dia di penjara, duitnya nggak ada. Saya tetap bekerja untuk dia. Ya. Kalau suami pertama itu dia memang suka fitnah saya. Dia saking sayangnya sama saya sampai dia membuat opini biar saya tuh nggak lepas sama dia. Gitu. Kalau Jering waktu dia di penjara dia benar-benar nggak punya duit ya. Di penjara pertama nggak punya duit, penjara kedua nggak punya duit, tetap saya sama dia. Ekonomi aku mikirnya gini, duit itu bisa dicari ya, duit itu bisa dicari. Apalagi Nora memiliki beberapa banyak followers yang menghasilkan buat Nora gitu. Jadi nggak ada Nora cerai mau ceraiin dia masalah ekonomi enggak. Tuh. Kok aku nanya gak dijawab, kamu nanya apa Carlos? Kalau yang ganteng banyak, Beb. Yang ganteng banyak, yang bisa tanggung jawab, susah. Apalagi mulutnya gak lemes. Kak Nora sama suami berapa tahun? Aku 29, suami aku 46, 18 tahun sayang. Jangan kepancing emosi. Enggak, Kak Fikri, aku gak kepancing emosi. Anak pang mah suami terbaik gitu ya Nora. Sebenarnya bukan suami terbaik, bukan. Tapi dia mencoba menjadi orang baik dalam rumah tangga. Itu yang bagus. Lihat dulu Jering, begitu gencar bersuara, tapi ketika dia udah dikasih teguran 2 kali oleh Tuhan, dia dipenjara 2 kali, dia berubah. Dia jadi orang yang lebih slow. Dia masih bersuara tapi dia slow. Karena aku ingetin lagi, kasihan mamahmu, kasihan ibumu udah tua. Kasihan ibumu udah tua. Kasihan bapakmu. Ingat keluarga. Aku selalu ingetin Jering. Ya, aku tuh selalu ingetin Jering. Makanya dulu ada orang yang bilang, semenjak nikah sama Nora, Jering di penjara. Kalaupun Jering itu tidak menikah dengan aku, kalau udah takdirnya dia akan dipenjara, jalan hidupnya akan dipenjara, itu akan terjadi, walaupun tidak sama aku. Ya, gitu. Kalian percaya nggak? Tuhan itu sudah mentakdirkan jalan hidup kita. Kedepannya bisa jadi, minggu depan Nora meninggal. Minggu depan jalan cerita Nora kayak gini ya. Dia kecelakaan, dia meninggal. Udah digariskan semuanya, ya. Jadi ada orang yang bilang, semenjak sama Nora, Jering di penjara. Nih sekarang dia gak di penjara. Itu udah takdir, Beb. Justru Tuhan itu memberikan, tau gak sih, memberikan teguran untuk Jering 2 kali. Biar dia tuh berubah. Terbukti sekarang dia udah berubah. Udah mulai slow, tetap bersuara tapi slow, gak seperti dulu yang dar der dor kayak gitu. Semua orang itu ada masanya, semua orang itu pasti bisa berubah, ya. Kalau kalian percaya Tuhan, kalian akan percaya juga takdir hidup, gitu.
sama Kak, aku juga beruntung. Ya, Jering walaupun nggak menikah sama aku, kalau dia waktu di penjara, ya di penjara aja. Itu bukan semua karena dia karena menikah, nggak ada. Ya, nggak ada kayak gitu. Itu udah jalan hidupnya dia, biar dia sadar. Biar dia nggak jadi orang yang selalu guar-guar, ngerti nggak? Yang dar dor. Itu tuh harus dikasih dikasih ulti. Karena apa? Dia udah mulai, dia itu sudah mau, umurnya itu sudah matang. Jadi dia itu harus berpikir untuk lebih tenang, lebih kayak, oh ya kalau aku berstatement kayak gini, kira-kira nanti masalah nggak ya dengan hukum, kayak gitu loh. Jadi Tuhan itu memberikan ulti ke dia 2 kali, makanya dia kapok gitu. Yang nanya-nanya mau Banten, saya mau Banten nggak perlu di video Kak, ya, nggak perlu di video. Saya bukan kakak yang dikit-dikit harus ngeliatin, oh saya lagi mau Banten nih, saya lagi berdoa nih, saya lagi sembahyang nih, enggak. Itu urusan saya dengan Tuhan. Orang kalau terlihat baik dari muka, emangnya beneran baik dari hati? Baca aja beritanya. Ya, baca aja beritanya. Cari aja Aska Ongi Alif Ali, itu banyak beritanya di situ. Ya. Sampai dulu aku sama Aska itu, jadi si laki-laki ini membuat aku dan Aska itu sampai ribut. Jadi Aska itu dikasih omongan yang gak benar soal aku, makanya dia membenci aku. Tapi aku sama Aska sekarang udah baik. Orang baik muka belum tentu baik hati, Kak. Orang baik muka belum tentu baik hati. Ingat, manusia tuh gak ada yang sempurna, Kak. Manusia tuh pasti punya sisi jahat. Cuma menempatkannya di mana itu yang harus sadar diri, gitu. Aku bukan orang baik. Aku orang jahat. Aku orang pendendam. Tapi aku bisa menempatkan diri, gitu loh. Aku bisa menempatkan diri. Tapi nggak boleh juga memburuk. Enggak, aku nggak memburukkan. Itu fakta. Baca aja di Google, itu fakta. Aku tidak memburukkan. Itu fakta, Thanos. Ya, itu fakta. Tanya sama netizen. Tanya sama netizen yang ngikutin aku. Aku tidak berbicara memburukkan. Itu fakta. Itu fakta. Ya, itu fakta. Coba kamu cek di Google. Ya. Tanya netizen. Fakta nggak yang aku omongin? Fakta nggak? Yang aku omongin soal masa lalu itu fakta nggak? Fakta nggak? Netizen lamaku pernah nggak lihat aku di fitnah, dimasukin di feed, dikatain kalau aku seorang pelacur? Ayo, fakta nggak? Fakta nggak? Giliran dimintain bukti nggak ada. Ya. Itu fakta. Apa yang keluar dari mulutku fakta. Aku gak pernah mau nipu-nipu netizen untuk kepentingan pribadiku. Gak ada untungnya. Ya. Itu aku bukan menjelekkan, bukan memburukkan. Itu fakta. Tertera di Google. Cari di Google. Cari. Spellingnya huruf yang kamu ketik itu. Si mantan itu. Dengan mantan istrinya yang kedua. Coba kasusnya apa? Buka. Gak ada, itu udah selesai ya, pre-love. Gak ada bukti.
Yang ngasih bukti itu penipuan. Aku udah konfirmasi langsung secara WA dengan Ami dulu, ya. Aku tidak memburukan mantan, tapi memang itu fakta. Kalau memburukan mantan itu omongannya tidak ada diada-adain, tapi ini ada di Google. Baca beritanya full, baca YouTube-nya, ya. Sama kayak kamu memalsukan pernikahan. Hei, yang memalsukan itu si Ono, bukan gue, ya. Thanos bego dipelihara. Dia yang malsuin, bukan gue, ya. Yang malsuin dia, bukan gue, ngerti? Makanya baca kronologi, ya. Lakinya yang malsuin tuh Kak Prilove itu loh, tahu dia pengikut dari lama. Asal ngomong aja, yang malsuin itu laki itu, ya. Makanya dia dihujat dulu di Lamtur. Lakinya tuh yang malsuin sama si Anto, yang si Anto disuruh bikin buku nikah palsu, dia tuh yang nyuruh. Ada buktinya, cek di Google. Dia yang nipu gue, bukan gue yang malsuin, bego. Gue nggak kenal penipu, ya. Kalau Ono nggak tahu, banyak kenalan penipu, ya. Kalau gue pernah malsuin buku nikah, Jering nggak akan nikah sama gue, karena Jering tahu kronologi cerita dari A sampai Z, makanya dia nikahin gue, ngerti? Ini Thanos yang perlu dicari deh identitasnya. Kalau nggak tahu permasalahan, gak usah ngomong Thanos. Yang malsu ini idola lo, yang malsu, ya. Tuh dia tukang bikin yang palsu-palsu, ya. Makanya kau bacalah di Google tuh. Merasa diri paling tekun ibadah, merasa diri paling pandai, pokoknya istrinya yang jahat, dianya yang paling baik, ya. Buat Thanos nih, ya. Kok nggak usah banyak bacot kalau nggak tahu, ya. Makanya baca di Google semuanya keseluruhan tanpa skip. Kau baca kronologi. Cerai sama saya kenapa? Cerai sama Aska Umi kenapa? Sana baca full. Baca. Thanos ini kayaknya antek-anteknya si penipu itu. Ya, baik kok Kak Prilove masih baik kok. Ya. Udah nggak tahu jalan ceritanya. Main komen, katanya aku yang memalsukan, bukan. Dia yang memalsukan, bego. Dia harus di penjara. Guys, ini baterai aku udah lowbat. Nanti aku live lagi ya siangan. Oke, bye, thank you ya. Udah Nora, tapi heran aja dia kayak gitu. Heran, sekarang kamu bilang heran. Tadi kamu bilang aku yang malsuin. Gimana sih Thanos? Gak ini banget sih kamu, gak konsisten banget sih. Thanos, kamu tuh gak konsisten deh. Kamu tadi bilang aku yang memalsukan, ya malsukan tuh yang sebelah. Sekarang kamu bilang udah Nora, tapi heran aja dia kayak gitu. Itu idola kau, ngapain kau heran? Itulah idolamu, ya. Itulah idolamu, suka nipu-nipu orang, ya. Tadi salah, maaf, makanya baca, ya. Makanya baca sebelum ngatain orang aku yang palsuin buku nikah, ya. Baca. Apapun yang keluar dari mulutku gak pernah nipu, ya. Gak pernah aku mau bohong-bohongin orang.
Gak sesuai yang dia fitnahin. Karena apa? Dimintain bukti gak ada. Ujung-ujungnya minta maaf. Ujung-ujungnya minta damai. Ya. Kalau kamu gak tahu kronologinya, baca dulu, baru kamu nyamber di live. Aku gak mungkin ngeburukin orang, itu fakta. Yang aku omongin tuh fakta. Ya, itu fakta. Kalau ngeburukin itu omongan yang gak ada, diada-adain. Ya, tuh baru ngeburukin. Makanya baca di Google. Udahlah Thanos, kamu ini banyak banget deh. Kamu itu ya kalau masih jadi antek-anteknya penipu, hati-hati. Ntar kamu dilaporin juga karena kamu tuh suka nipu-nipu orang. Jangan kayak dia, tipu-tipu bikin buku nikah palsu. Ya. Jering itu nggak mungkin nikah sama orang yang tukang bohong. Satu, aku nggak pernah tukang bohong sama dia. Ya. Walaupun aku kayak gini, tapi aku nggak pernah mau bohong sama dia. Ya, apalagi soal masa laluku. Aku cerita semuanya. Dan si suamiku ini, si Jering ini sudah pernah WA dia, gak dibales. Ya, karena apa? Dia suka fitnah. Ditegur sama Jering. Gak berani dia bales. Ditantang mau ketemu gak berani. Enggak, aku gak marah-marah. Aku cuma ngucapin fakta aja, Kak. Biar orang-orang tuh tahu gitu loh. Biar orang-orang tuh tahu kalau apapun yang keluar dari mulutku itu nggak pernah namanya nipu orang, nggak pernah mengada-ngada. Ya, ya udah guys, nanti aku live lagi ya. Aku mau ini dulu, aku mau luluran dulu ya. Oke, bye, see you ya. Makasih ya udah mampir ke live aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata guys. Bye.